Pemirsa, Anda masih menyaksikan Hidup Sehat dan tadi kita masih berbincang soal kematian mendadak akibat serangan jantung. Nah, Dokter Vito, tadi ada pertanyaan yang kita gantung ya dokter ya. Apakah memang henti jantung itu banyaknya terjadi di malam hingga pagi hari? Ya, ini benar fakta. Fakta, kenapa tuh dok? Ya, memang jadi karena ketika malam dan pagi hari itu biasanya tensi orang-orang yang normal cenderung turun, cenderung makin rendah. Detak jantung pun cenderung makin rendah juga. Artinya jantung kerjanya makin ringan. Tapi orang-orang yang cenderung memang udah punya risiko serangan jantung, dia akan makin tinggi malah. Tensi juga malah makin naik. Jadi karena itu berisiko. Lalu juga orang yang cenderung ketika di malam hari harusnya hormon stresnya itu menurun, tapi orang yang punya risiko malah hormon stresnya malah meningkat. Lalu cenderung ketika malam hari itu orang memang lebih gampang membeku darahnya karena lebih lambat flow-nya atau alirannya. Jadi memang aliran itu orang lebih sering ya serangan jantung atau stroke juga sama itu malam atau subuh biasanya. Oh. Jadi bukan pada saat olahraga ya. Nah, malah kebalikan kan? Justru pas mau tidur itu ya dok ya? Pas ketika tidur. Oh, pas ketika Pas tidurnya subuh-subuh, ya, nah itu paling sering. Nah itu makanya kenapa orang paling sering tuh subuh-subuh kebangun ke UGD. Paling sering tuh serangan jantung malam atau subuh-subuh. Gitu. Oke, pemirsa, Dokter Vito dan Ibu Anita, kami membuka segmen ini untuk Anda menelpon dan konsultasi secara gratis ke Dokter Vito mengenai penyakit jantung ya dokter ya. Jadi Anda bisa langsung hubungi nomor telepon yang ada di layar televisi Anda pemirsa. Nanti kita langsung bahas bersama-sama di sini. Oke, Dokter Vito, sebenarnya ada nggak sih dok gejala-gejala yang kita harus ketahui nih karena ini sudah pasti banget serangan jantung? Oke, gejala-gejala yang khas ya, atau ini gejala-gejala yang tipikal banget. Jadi gejala yang khas itu adalah orang kalau jalan biasanya nggak ada apa-apa, ini sakit dada. Nah ini ketika dia jalan mungkin biasanya jalan 100 meter nggak apa-apa, ini tiba-tiba jalan dari parkiran aja ke mobilnya sakit dadanya. Ketika duduk di mobil hilang. Atau lagi rapat ngomong panjang lebar tiba-tiba sakit dada. Dia duduk lagi hilang. Sakit dadanya tuh sampai kadang-kadang keringet dingin keluar. Atau capek banget rasanya. Nah ini udah harus hati-hati karena ketika dengan aktivitas atau dengan stres yang meningkat ternyata dia membuat dadanya sakit. Dada sakit itu tanda bahwa oksigen ke jantung itu mungkin berkurang. Nah kalau ini terjadi apalagi udah tahu berulang-ulang ya itu udah alarm jelas itu. Oh, berarti kalau misalkan kita beraktivitas tapi duduk hilang, itu berarti ada benar-benar gejalanya ya dok ya? Lah justru itu, karena berarti ini belum serangan jantung tapi udah cikal bakal serangan jantung, udah potensi serangan jantung. Jadi kadang-kadang seringkali pasien itu gini, iya kemarin lagi aktivitas jalan sakit, saya duduk udah enakan, apalagi saya kasih balsem, oh hilang. Jadi ya sudah, udah sembuh. Nggak sembuh, itu memang tandanya. Lagi istirahat, jantung ini kan kerja keras, karena kurang oksigen makin kerja keras makin sakit. Tapi ketika diem, kan balik lagi, istirahat lagi, ya hilang sakitnya memang. Berarti itu benar-benar ciri penentu utamanya ya dok ya? Kalau lagi serangan jantung, soalnya lagi diem aja sakit dada. Lagi diem aja sakit mah misalnya, atau diem aja udah sesek napasnya. Kalau ini enggak, dia ketika aktivitas sesek, lagi berhenti hilang. Kasih balsem hilang juga, minyak angin ya hilang juga, sebenarnya nggak diapa-apain hilang juga pasti. Saya jadi kepikiran nih ke Bu Anita. Bu Anita kan dulu udah ada gejalanya ya Bu ya. Saat Ibu gejala tersebut ke dokter, didiagnosa oleh dokternya apa Bu? Langsung memang dokter udah mendeteksi kemungkinan besar ada sumbatan, makanya saya disuruh ke CT scan atau lanjut ke kateter. Gitu. Penyebab sumbatannya tersebut Ibu dikasih tahu? Jadi berawal ketemu itu di tahun 2018 itu berbarengan dengan saya terdeteksi ada diabetes. Oh, itu berkaitan ya dok berarti? Iya benar, orang yang punya diabetes itu punya risiko yang sangat tinggi untuk punya serangan jantung di kemudian hari. Jadi kita harus lebih curiga. Kalau memiliki penyakit lain ya dok ya? Oke, Bu Anita saat itu tindakannya apa yang dilakukan Bu oleh dokter? Awalnya pasti disuruh CT scan itu untuk mengecek berapa besaran persentase penyumbatannya. Lalu setelah itu untuk memastikan lagi ya dok, itu kita harus kateter untuk lebih jelasnya. Nah, pada saat di kateter itu barulah bisa dilihat seberapa besar penyumbatannya. Nanti tinggal dokter yang menentukan ring nomor berapa yang harus dipasang. Gitu. Oke, sepertinya sudah ada penelpon nih pemirsa. Kita langsung saja sapa. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Mbak Zizi. Halo. Saya Alena dari Bogor. Oke, Mbak Alena dari Bogor. Silahkan bertanya langsung ke Dokter Vito. Dokter Vito mau tanya, 5 tahun lalu lah kalau nggak salah orang tua saya pernah kena serangan jantung. Nah katanya nih dok, emang nggak boleh ya minum es gitu dok? Itu aja sih pertanyaannya dok.
Terima kasih Oke, dokter. silakan langsung dijawab dokter. Ya. Terima kasih Mbak Alena. Baik Alena dari Bogor ya, ya mudah-mudahan sekarang orang tua dalam keadaan baik dan stabil ya. Orang yang pernah kena serangan jantung ya sebenarnya nggak ada hubungannya sih, boleh aja minum air es, nggak apa-apa memang. Hanya kadang-kadang ada yang peka banget, dia kalau minum air es itu dadanya rasanya nggak enak ya, rasa dingin ya, dan dia rasanya nggak nyaman dadanya. Tapi secara umum sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Boleh minum air dingin, air hangat pun nggak apa-apa, air es pun boleh ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sebenarnya ya apa yang menjadi masalah sudah diatasi, penyumbatannya sudah dibuka, itu intinya. Oke, nah dokter ini ada fakta dan mitos juga, tapi kita bahasnya nanti ya dok. Katanya ini henti jantung lebih banyak menyerang pria dibandingkan wanita. Nah pemirsa, dokter Vito dan Ibu Anita kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hidup Sehat.